Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, kita akan belajar tentang enzim dan metabolisme sel untuk mapel kelas 12.1. Nah, sebelum kita belajar tentang materi enzim pada metabolisme sel ini, siswa ini harus dapat menjelaskan apa itu enzim, kemudian komponen-komponen enzim, sifat-sifat enzim, cara kerja enzim, kemudian apa yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, kita langsung pada masuk materi yang pertama. Ini ada terdapat peta konsep, di dalamnya ada pengertian enzim, ada enzim. Nanti bab kedua kita akan membahas tentang anabolisme dan katabolisme. Yang pertama adalah enzim pada proses metabolisme, yaitu metabolisme. Metabolisme adalah seluruh proses atau reaksi biokimia dalam sel untuk memperoleh dan menggunakan energi guna melaksanakan aktivitas serta untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Nah, dalam proses metabolisme tubuh, makhluk hidup ini terdapat berbagai macam enzim yang bekerja. Kemudian yang kedua adalah komponen enzim. Enzim merupakan senyawa organik yang tersusun oleh protein atau spesialisasi protein untuk menjalankan proses-proses biokimiawi dalam sistem hayati. Nah, enzim ini berfungsi sebagai katalisator reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam sistem biologi atau makhluk hidup. Oleh karenanya itu, merupakan katalisator dalam sistem biologi atau enzim yang sering disebut sebagai biokatalisator. Nah, katalisator adalah suatu zat yang mempercepat reaksi kimia, tetapi tidak mengubah kesetimbangan reaksi atau tidak mempengaruhi hasil akhir reaksi. Zat itu sendiri atau enzim tidak ikut dalam reaksi sehingga bentuknya tetap atau tidak berubah. Kemudian, secara kimia, enzim yang lengkap atau holoenzim tersusun dari dua bagian atau komponen, yaitu bagian protein yang disebut apoenzim dan bagian bukan protein yang disebut gugus prostetik. Yang pertama, apoenzim, itu merupakan bagian protein yang bersifat termolabil atau tidak tahan panas. Kemudian yang kedua ada gugus prostetik, merupakan bagian bukan protein yang bersifat aktif. Nah, gugus prostetik ini berasal dari molekul anorganik disebut kofaktor. Misalnya besi, seng, dan tembaga. Gugus prostetik yang terdiri dari senyawa organik kompleks disebut koenzim. Misalnya ada NADH, FADH, koenzim A, dan vitamin. Nah, vitamin ini seperti B1, B2, B, niacin, dan biotin. Nah, masuk ke cara kerja enzim. Cara kerja enzim dapat dijelaskan dengan dua teori, yaitu teori gembok dan kunci atau lock and key teori. Kemudian ada juga teori ketetapan induksi atau induced fit teori. Yang pertama, lock and key teori. Teori ini dikemukakan oleh Emil Fischer pada tahun 1898. Enzim yang diumpamakan sebagai gembok yang mempunyai bagian kecil yang dapat mengikat substrat. Substrat diumpamakan sebagai kunci yang dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Hal ini menyebabkan enzim bekerja secara spesifik. Kemudian ada induced fit teori, yaitu sisi aktif enzim bersifat fleksibel dalam menyesuaikan struktur substrat sehingga ikatan antara enzim dan substrat ini dapat berubah menyesuaikan dengan substratnya. Nah, ini ada gambaran yang pertama A ini adalah tadi lock and key, di mana ini enzim dan ini ada substrat. Kemudian yang gambar abu ini adalah sisi aktif enzim. Kemudian jika disatukan ini akan terdapat substratnya menjadi sebuah produk. Kemudian yang kedua ini ada induced fit theory, di mana bisa dilihat sendiri ya gambarnya ya. Ini adalah pertama ada substrat, kemudian enzim, kemudian akan berubah menjadi kompleks enzim substrat. Nah, nanti hasilnya adalah berupa produk yang tadinya enzim itu, yang tadinya substrat berubah menjadi produk. Bisa dilihat ya anak-anak.
Kemudian selanjutnya adalah sifat-sifat enzim, yaitu memiliki sifat atau berfungsi sebagai biokatalisator, yaitu katalisator hidup yang mempercepat reaksi kimia, tetapi tidak berubah setelah proses reaksi selesai. Nah, seperti itu. Kemudian merupakan suatu protein. Enzim itu merupakan suatu protein. Nah, dengan demikian, sifat-sifat enzim sama dengan protein, yaitu dapat menggumpal pada suhu tinggi dan dipengaruhi oleh pH. Kemudian dapat juga bekerja secara bolak-balik atau reversibel, yaitu suatu enzim dapat bekerja menguraikan suatu zat menjadi senyawa-senyawa lain dan sebaliknya dapat pula bekerja menyusun senyawa itu menjadi semula, kembali seperti bentuk semula. Kemudian yang selanjutnya, senyawa itu menjadi senyawa semula tadi ya. Kemudian selanjutnya adalah bekerja khusus atau spesifik, yaitu suatu enzim ini hanya dapat bekerja untuk substratnya yang cocok. Nah, apabila substratnya tidak cocok, maka enzim ini tidak dapat bekerja. Nah, kemudian ada juga enzim ini diperlukan dalam jumlah sedikit, yaitu sesuai dengan fungsinya sebagai biokatalisator, sehingga enzim hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit, karena satu molekul enzim dapat bekerja berkali-kali selama enzim itu sendiri tidak rusak. Kemudian, rusak oleh panas. Enzim ini dapat rusak oleh panas karena enzim adalah suatu protein. Nah, rusaknya enzim oleh panas disebut denaturasi. Kemudian ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada suhu. Enzim ini bekerja pada suhu optimal yaitu antara 30 sampai 40 derajat Celcius dan akan rusak pada suhu tinggi. Artinya jika melebihi suhu 40 derajat Celcius. Nah, bisa dilihat pada grafiknya yang itu ada aktivitas enzim dan juga suhunya antara 10 sampai 60 derajat Celcius. Itu adalah grafik dari suhu. Kemudian ada pH. Enzim ini memiliki pH optimal sekitar 6 sampai 8. Nah, bisa dilihat ini aktivitas enzim pH-nya ini dimulai dari 2 sampai 12. Enzim ini kerja optimalnya pada suhu antara 6 sampai 8 ya. Kemudian ada aktivator. Aktivator ini merupakan molekul yang mempermudah ikatan antara enzim dan substrat. Nah, aktivator ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada zat penggiat, yaitu atau aktivator. Zat yang dapat memacu kegiatan suatu enzim. Contohnya ada magnesium, kemudian langsung ada klor, kemudian ada nikel. Kemudian yang kedua ada zat penghambat atau inhibitor. Zat yang dapat menghambat kerja enzim. Contohnya ada yodium, sianida, dan karbon monoksida. Zat penghambat ini ada dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Nah, inhibitor kompetitif yaitu zat penghambat yang cara kerjanya bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif. Kemudian yang non-kompetitif, zat yang menghambat reaksi enzimatik dengan cara berikatan dengan bagian selain sisi aktifnya. Nah, demikian penjelasan yang dapat Bu Rinta sampaikan. Apabila anak-anak masih bingung, maka perlu ditanyakan ke dalam grup WA. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.